Soal nomor 6, ketika real GDP berada di bawah nominal GDP di tahun yang sama, artinya misalnya real GDP 2021 misalnya dibandingkan dengan nominal GDP tahun 2021, bukan dengan tahun yang berbeda, maka apa yang bisa kita simpulkan? Nah, di sini ada opsi A sampai E, jawabannya sebenarnya A sampai D, dan opsi E dipilih kalau tidak ada jawaban yang benar, tapi ternyata jawaban yang benar adalah opsi A. Nah, bagaimana membuktikan bahwa opsi A ini benar? Nah, misalnya kita misalkan ada 3 tahun, 2020, 2021, dan 2022. Oke, di mana base year-nya adalah 2020 ya. Kita bikin aja di 2020 tuh harganya 5, di 2021 harganya 6, di 2022 harganya 7 ya. Lalu di 2020 kuantitinya 10, di 2021 kuantitinya 10, di 2022 kuantitinya juga 10. Nanti bisa kita ubah-ubah ya. Nah, sekarang kalau base year-nya itu 2020 berarti harganya yang ini. Berarti real GDP ya, real GDP di tahun 2021 adalah 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50. Sedangkan nominal GDP itu pakai harga di tahun tersebut, berarti 6 dikali 10. Hasilnya adalah 60. Nah, ternyata eh, 6 kali 10 gitu ya. Nah, berarti ya 6 kali 10 gitu kan ya. Nah, berarti kan kita bisa lihat bahwa benar ya, real GDP itu di bawah nominal GDP. Terbukti kalau seandainya harga harga di tahun tersebut lebih tinggi daripada harga di base year. Seperti itu. Sehingga terbukti bahwa real GDP bakal di bawah nominal GDP. Nah, tetapi ini hanya berlaku kalau dikatakan in the same year. Nah, kalau nggak ada kata in the same year, maka soalnya jadi rancu. Misalnya kita bandingkan real GDP 2021 dengan nominal GDP di tahun 2022 misalnya. Ya, misalnya sekarang kita coba cari nominal GDP di 2022. Nah, asumsikan di tahun 2022 outputnya adalah 5 misalnya. Ya, maka yang terjadi adalah nominal GDP di 2022 adalah 7 dikali 5, hasilnya 35. Padahal benar harga di 2022 lebih tinggi daripada harga di base year 2020. Nah, tetapi terbukti nominal GDP-nya lebih kecil sebesar 35. Sedangkan real GDP 2021 50. Nah, kenapa bisa lebih kecil? Karena outputnya lebih kecil di 2022. Nah, berarti terbukti bahwa perlu ada keterangan in the same year supaya kita bisa menyimpulkan bahwa betul real GDP akan di bawah nominal GDP kalau harga lebih tinggi dibandingkan base year-nya. Tapi kalau tidak ada kata in the same year, maka kita bisa bandingkan real GDP 2021 dengan nominal GDP 2022. Dan terbukti bisa saja, sekalipun harga di 2022 udah lebih tinggi dari base year, tapi karena outputnya lebih kecil, ya, yaitu 5, maka menyebabkan nominal GDP-nya itu real GDP-nya di atas nominal GDP atau nominal GDP-nya yang lebih besar daripada real GDP. Sehingga opsi A ini hanya bisa benar kalau ada keterangan in the same year. Nah, terus kenapa kita berarti udah opsi E udah kita nggak usah bahas. Nah, bagaimana dengan opsi C? Quantity is lower than in base year. Ya, quantity is misalnya kuantitinya lebih rendah daripada base year. Eh, Sebenarnya kalau kuantitinya lebih rendah dari base year, ya nggak masalah karena kan base year itu hanya untuk harganya aja ya. Jadi keterangannya bukan ini sih. Opsi C itu kenapa salah? Karena ya kuantitas di base year itu nggak mempengaruhi real GDP dan nominal GDP di tahun tersebut. Ya, nggak ada ngaruhnya. Apa 2020 sebagai base year kuantitinya 10 nggak ngaruh terhadap real GDP 2021 maupun nominal GDP 2021. Begitu pula nanti tahun 2022. Maka mau kuantitinya lebih rendah atau lebih tinggi dari base year, itu nggak ngaruh kalau in the same year. Nah, kecuali nggak ada soal in the same year, bisa saja. Misalnya 2020 5 sama 10, sehingga nominalnya 50, realnya 50 gitu ya di 2020. Sedangkan di 2022 ya, misalnya harganya misalnya output ya kayak tadi, outputnya dibikin lebih rendah 75 gitu. Ya, bisa aja kasusnya terjadi kan. Cuma karena ada keterangan in December ini nggak mungkin terjadi opsi C, oke? Okay? Nah, terus kalau opsi B, price and quantity is lower than base year. Nah, tadi ya, pokoknya quantity base year nggak ngaruh. Nah, berarti kalau harga lebih rendah dari base year, justru malah real GDP itu di
misalnya ya, misalnya kita bikin 2021 ini 4 harganya. Berarti real GDP-nya, nominal GDP-nya 40. Tapi real GDP-nya 5 kali 10, 50. Nah, justru malah real GDP-nya di atas nominal kalau seandainya harga lebih rendah dari base year gitu. Maka opsi B juga salah. Nah, opsi D, sebenarnya inflasi ini kita nggak inflasi itu nggak, kita nggak bisa lihat dia lebih rendah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang jelas yang kita lihat intinya harga sama kuantitinya gimana. Kita bandingin harga di tahun itu dengan base year yang kayak tadi kita lakuin. Tapi kenapa opsi D salah? Karena dibilang real GDP bakal di bawah nominal GDP ketika GDP deflator di bawah 100. Salah. Karena GDP deflator itu kan rumusnya nominal bagi real ya. Berarti ketika nominal dibagi real itu kurang dari 100, berarti nominal bagi real itu kurang dari 1. Berarti kita bisa simpulkan nominal di bawah real GDP. Padahal di soal real GDP harus di bawah nominal. Maka udah pasti kan kalau GDP deflator di bawah 100, bukan real GDP di bawah nominal, tapi nominal yang di bawah real GDP atau real GDP-nya di atas nominal. Maka opsi D juga salah. Jadi nomor 6, jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, sekian. Terima kasih.